Terus selesai dari itu yang menurut saya aneh gitu, saya baru pertama kali saya ditabok. Saya ditabok kanan kiri gini kan. Bercanda apa serius? Ya menurut saya serius karena dengan muka marah ya. Maksudnya gini. Tempelengnya gitu. Berapa kali itu? Sini, kiri kanan gini. Oh, cepas. Gini. Saya kaget loh. Kok kayak gini ya saya gitu. Jadi gini, saya ulang. Karena itu kalau marah sama antum itu tak masukin di tong, tak semen sak leher, tak buang di laut, nanti tak liatin tiap hari. Udah mati atau belum kan menurut saya kan. TV Al-Wahhab, Hot Inspiration. Gak tahu kenapa saya selalu diperdekatkan dengan itu tadi para habaib gitu. Dengan habaib. Ketika saya sudah mutusin untuk keluar di yang satu habaib satu, ketemu yang lain. Ketemu lagi dipindah lagi gitu. Harusnya bangga dong ketemu mengabdi ke cucu Nabi. Iya pada waktu itu bangga. Oh, bangga. Saya gini berasumsi katanya kan cucu Nabi. Cucu Kanjeng Nabi. Jadi saya harus rela, harus ikhlas dengan apapun kondisinya gitu kan. Nah terus setelah kita sudah ngikuti udah kayak saudara sendiri, bahkan tidur di hotel bareng, makan bareng. Saya pikir juga kayak gini dalam kebersamaan kayak gini makan bareng. Ternyata gini, sebenarnya cuma hal sepele waktu itu, tapi menurut saya menjadi hal besar. Ketika makan bersama ada dua grup gitu, tiga gitu. Ya. Kebetulan saya halako tiga gini makan bersama. Tapi sebelumnya mungkin ada masalah dulu, jadi kayak saya buat pelampiasan. Waktu itu selesai makan, beliau sudah cuci tangan gini, saya juga masukin tangan saya di kopokan itu. Kopokan tempat untuk mencuci tangan ya, setelah selesai makan. Nah, dia langsung marah, katanya, ini gara-gara antum ini jadi najis katanya. Jadi mereka habis kopokan ke suatu tempat, terus panjenengan karena juga tangannya kotor habis makan, ingin mengkobok juga mencuci di tempat yang sama. Dibilang hanya karena itu, kopokannya menjadi najis karena kena tangan panjenengan. Oke. Pertama itu najis kata. Terus yang kedua gini, yang menurut saya kurang enak buat saya gitu gini. Katanya, anak itu kalau marah sama antum itu tak masukin di tong, tak semen sak leher, tak buang di laut, nanti tak liatin tiap hari. Udah mati atau belum kan menurut saya kan keterlaluan kalimat itu. Astagfirullah, ya Allah ya teman-teman. Inikah ya yang dipuja-puja oleh para muhibbin jamaahnya Habib ya teman-teman. Jadi ucapannya ini membuat kepala geleng-geleng ya. Karena tidak sama sekali yaitu mencerminkan karakter Rasulullah SAW. Kan saya sudah kasih tahu teman-teman, mereka itu hanya mengaku-ngaku. Gak ada ya kelompok di dunia ini yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi kecuali adalah plat G, yaitu apa teman-teman? Yahudi Ashkenazi. Mereka itulah ya yang berani mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Padahal bukan teman-teman. Nah maka dari itu Allah membongkar ya sedikit demi sedikit ternyata mereka itu bukan cucu Nabi. Dalam segi ucapan saja ya, yang kita dengarkan dari mantan muhibbin ini itu sangat menyakitkan hati teman-teman ya. Ucapan itu sangat menyakitkan ya. Bayangkan mau dicor, disemen, dibuang di laut, lalu kemudian ditengok saja ini udah mati belum. Astagfirullah. Nih sadar ya para muhibbin, sadar. Ini saya rasa muhibbin kelas kakap juga ini. Karena apa teman-teman? Karena mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk berkhidmat dengan Habib Ba'lawi. Tapi apa balasannya? Masalah sepele ya teman-teman ya. Kobokan air katanya menjadi najis. Coba mari kita lanjutkan ya. Sedangkan orang tua ini konteksnya apa? Konteksnya bercanda atau serius atau marah yang dibuat bercanda atau gimana? Mungkin gini ya, bisa jadi juga jengkel, terus kemudian bercandanya keterlaluan. Bercandanya kalimatnya terlalu dalam. Tapi menurut saya kan nggak sampai segitunya karena kita sudah kebersamaan sudah lama, harusnya kan nggak usah sampai seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi dengan kalimatnya lebih halus misal. Akhirnya saya mencarikan solusi sama tuan rumahnya itu kan, tolong Pak carikan air lagi buat Bapak. Tak kasih yang baru lagi akhirnya. Tapi dari yang pengalaman saya pertama itu akhirnya saya mutusin gini, berusaha untuk menjaga jarak. Jadi menjauh daripada nanti terjadi lagi hal yang sama gitu kan. Itu yang pengalaman pertama. Terus ada lagi pengalaman kedua begini. Waktu itu ini kejadian yang kedua yang ini tadi. Yang kejadian pertama gini, saya dipertemukan salah satu Habib dari Jakarta. Waktu itu di pondok pesantren di Solo. Ketika saya juga kepingin menghargai beliau, tak belikan bubur kacang hijau. Pikir saya kan cuma satu mobil berapa orang, paling 8-10 orang. Bisa bubur 10.000 kan kali 10 cuma 100.000. Nah, ketika tak tawarin tak belikan, katanya nggak usah nanti merepotkan. Terus tapi ya terserah kalau semampunya gitu. Ketika tak belikan 10 bungkus, kita berhadapan gitu. Beliau marah-marah. Katanya gini, antum itu pakai tanya-tanya berapa? Terus kalau saya bilang 3.000 gimana? Saya kaget. Kok pertanyaannya seperti itu gitu dalam hati. Terus itu yang dituju santri-santrinya gitu. Ini kalau 3.000 gimana? Saya gini, loh ini pondok pesantrennya antum loh.
Padahal saya tahu persis itu pondok pesantren itu, saya kenal temannya sama gus-gusnya itu saya kenal. Terus selesai dari itu yang menurut saya aneh itu, saya baru pertama kali saya ditabok kanan kiri gini kan. Bercanda apa serius? Ya menurut saya serius karena, dengan muka marah ya. Maksudnya gini. Tempelengnya gitu. Berapa kali itu? Sini kiri kanan gini. Oh, cepas. Gini. Saya kaget loh. Kok kayak gini ya saya gitu. Jadi gini, gitu. Saya ulang ya, saya rekonstruksi. Ya. Astagfirullah, kibin ya. Ini harus sadar ini para mukibin yang masih nempel dengan Habib Alawi. Kan saya selalu ya mengatakan di channel saya ini, kalian itu jangan mau diperbudak oleh Habib Alawi. Nah ini contohnya ini Bapak ini ya teman-teman, ditabok di kiri kanan ya. Coba teman-teman ya, mau bukti apa lagi mereka itu akhlaknya. Saya sering sampaikan akhlaknya ini mereka itu rosak. Sangat jauh sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Dakwah saja mereka ini melenceng teman-teman ya. Penuh khurafat, katanya karomah tapi khurafat. Dan khurafatnya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Mengalahkan yaitu mukjizat Rasulullah SAW. Kibin ya. Tapi alhamdulillah Bapak ini sudah taubat, sudah tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh Habib Alawi, diperbudak oleh Habib Alawi. Mari kita lanjutkan ya. Panjenengan berusaha untuk baik dengan inisiatif untuk loman apa istilahnya, untuk dermawan, berbagi ya kan, mau membelikan bubur kacang hijau ya kan, itu jenengan beli 8 ternyata sampai di sana bukan malah berterima kasih, malah marah karena jenengan bertanya berapa, terus sambil menunjuk 3.000 santri yang itu bukan santrinya dia tapi santrinya Gus, seorang kiai begitu. Terus dalam posisi seperti itu panjenengan ditempeleng kanan kiri. Nah dari situ saya kagetnya gini, loh kok seperti ini ya, katanya Duriya Kanjeng Nabi kok karakternya seperti ini gitu. Saya baru pertama kali gitu. Terus tujuannya itu apa gitu, maksudnya nampol saya gitu. Ini Habib yang berbeda ya dari yang pertama tadi. Berbeda. Marganya berbeda juga. Berbeda. Jadi yang pertama tadi, yang kedua, yang ini pengalaman pertama yang ditabok itu. Tapi gini, karena saya masih merasa itu tadi karena Duriya Kanjeng Nabi kan saya hargai. Diundang lagi saya di Jakarta. Begitu. Sering di WA gitu kan. Hadir majelis ini. Kebetulan saya juga ada tujuan kepengen di Jakarta mencari pekerjaan gitu kan, sekalian menghadiri undangan beliau. Nah itu ketika di situ setelah saya majelisan saya izin pamit mau, karena ada saudara di Tangerang gitu. Terus bilang gini, tolong Pak carikan muhibin yang mau menjaga majelis ini gitu, dari Solo katanya gitu. Terus saya menawarkan diri karena saya juga ada tujuan tadi kan. Pertama masih ada tadi muhibin tadi pengen deket-deket sama Duriya Kanjeng Nabi. Terus di situ saya baru tahu karakter aslinya yang setelah nabok tadi, ternyata emang karakternya keras. Jadi waktu itu saya baru masuk ke malam pertama istilahnya, akadnya sudah jadi apa namanya, ya kodimnya lagi mungkin ya. Itu kebetulan beliau. Jadi akadnya panjenengan itu membantu di majelis taklim situ. Ya tapi digaji kalau yang itu. Tapi digaji. Profesional, maksudnya di depan akadnya digaji gitu. Ternyata setelah masuk situ, terus tadi baru mau malam semalam, pada Isya seperti ini kejadian gitu. Jadi itu hal sepele juga sebenarnya. Gini, si Habib itu nggak tahu udah pernah punya istri cerai apa gimana, saya nggak tahu. Yang jelas nggak ada istrinya, punya anak 2. Yang ponakan. Nah karena akadnya itu udah bekerja, terus si ponakannya tadi kan baru masak sendiri, makan sendiri. Cewek ponakannya. Pengertian saya itu gini. Jadi ya, jenengan Habib ini sama 2 ponakan cewek-cewek ini tinggal satu rumah. Ya. Terus karena kemarin itu udah akad kerja ya, udah tak beresin semua, maksudnya yang kotor-kotor tak beresin. Ketika malamnya itu maksud saya ya udah situ mau kotor-kotor dulu nggak apa-apa, penting tanggung jawab saya kan. Saya pengennya nanti habis subuh atau sebelum subuh ya gitu. Tapi ternyata enggak, dia langsung spontanitas marah-marah, kata kamu itu kerjain Saripah. Terus kalimatnya yang keluar yang kalimat buruk lah pokoknya, gitu. sarkas kayak gitu, menghina. Terus saya dalam hati gini, kok kayak gini amat ya, katanya keturunan Kanjeng Nabi, tapi kok padahal Kanjeng Nabi itu menghapus sistem perbudakan. Tapi ketika saya mau menghambakan diri, kenapa feedbacknya seperti itu gitu? Saya nggak dihargai, terus kayak buat pelampiasannya beliau gitu. Jadi saya merasa nggak terima gitu. Betul. Akhirnya saya langsung WA aja dari atas, saya turun di lantai 2. WA saya ingin, pokoknya keluar intinya, saya nggak cocok. Malam pertama itu? Iya. Malam pertama? Ya. Terus paginya saya keluar, diizinin keluar. Mohon maaf, tadi panjenengan memakai diksi redaksionalnya perbudakan. Apa yang panjenengan punya persepsi jenengan sebagai budak? Apa kata-katanya? Enggak seperti ini. Kalau menurut saya kan orang yang menghambakan diri seperti zaman Rasulullah kan namanya
udah ya, walaupun nggak digaji ya, Iya. mengabdi gitu. Tapi ketika saya juga mengabdi situ kan tujuan saya bukan finansialnya, saya kalah barokahnya juga. Kalah barokahnya. Karena kalau finansialnya sebenarnya rendah sekali. Karena secara finansial saya itu punya keahlian di bidang las. Saya bukan nggak mau jadi pembantu gitu ya. Untuk menghasilkan sehari 150.000 saya bisa dengan keahlian saya. Saya Solo, daerah Jakarta sekitar itu sudah biasa. Ketika saya menghambakan diri kok kayak gini ya. Jadi dari tiga peristiwa seperti itu, akhirnya saya juga mengkoreksi diri gitu. Daripada saya tekan, akhirnya bermasalah. Akhirnya lebih baik saya jaga jarak. Jaga jarak maksudnya nggak usah sampai terus seperti itu lagi gitu. Artinya sudah kapok jadi muhibbin. Ya intinya traumatik gitu ya, daripada nanti terjadi hal-hal lagi ya gitu. Terus akhirnya ya walaupun di pertemuan lagi salah satu Habib lagi karena sudah seperti itu udah nggak nyaman, akhirnya mundur lagi. Berarti dari sikap, gestur, kata-kata, muka apapun sudah nggak mengenakan. Ya betul. Jadi kayak itu tadi kayak sistem perbudakan ketika sudah akadnya dijadikan pegawai atau karyawan suka-suka dia gitu mas. Oh gitu. Nah, itu tadi kan dengan malah kata-kata yang nggak sebanding gitu. Oke. Dan misal gaji cuma segitu, kita harus rela di kata-katanya dan melakukan segala hal yang bukan tupoksinya, yang bukan pekerjaannya disuruh-suruh gitu. Jadi ya tadi saya adu kesimpulan kalau menurut saya pribadi saya introspeksi gitu ya, kok seperti ini gitu sikap para yang menurut mereka kan para duriakannya Nabi gitu. Harusnya kan memberikan contoh, memberikan teladan kepada kami yang masih istilahnya masih awam seperti ini kan. Sebenarnya gini, ini juga bagian dari kesalahan persepsi sendiri. Pertama, panjenengan yakin mereka dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya kan? Kalau Kanjeng Nabi memperlakukan pengikutnya sebutannya apa? Yang dicintai. Nabi Muhammad dengan pengikutnya disebut apa pengikutnya Nabi Muhammad? Ya. Sahabat. Ya kan, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan lain-lain. Sahabat itu definisinya apa? Ya, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, kan begitu kan, dalam bahasa konteksnya kan seperti itu. Terus kemudian sejajar, egaliter, saling take and give, memberi dan menerima. Jadi di sini terjadi proses saling memberi, saling asih, asuh kan begitu ya kan. Sama-sama apa namanya persahabatan itu sejajar lah ya begitu, egaliter lah itu. Tapi yang mengaku cucu Nabi ini menyebut pengikutnya sebagai apa? Muhibbin. Apa artinya muhibbin? Muhibbin menurut pengertian saya katanya orang yang dicintai atau yang mencintai, pecinta. Nah, definisi cinta itu ada korelasinya. Cinta itu harus ekivalen dengan pengorbanan. Semakin kita mencintai sesuatu, kita harus besar pengorbanannya. Artinya kalau jenengan sudah menyatakan sebagai muhibbin Ba'alawi atau Habib, jenengan kan menyatakan diri pecinta. Jenengan harus siap berkorban apapun, derita seperti apapun jenengan harus siap. Nah itu gitu. Pertanyaannya, yang nabinya aja menyebut pengikutnya sahabat, lah kenapa kok yang aku cucunya memperlakukan sebagai muhibbin, sebagai orang yang harus mencintai dirinya, kan gitu. Harusnya kalau memang dzurriyyahnya pewaris ajarannya kan tidak begitu. Nah akhirnya ya ini efeknya. Kalau pecinta ya harus siap ditindas, harus siap menderita, harus siap berkorban apapun begitu. Jadi intinya apa? Panjenengan tadi menyatakan di awal tadi saya mendapat hidayah. Hidayah apa yang jenengan maksudkan itu? Kalau yang hidayah tadi gini, dari yang saya itu dari pekerja yang tadi saya sebutkan, saya bekerja di Jakarta dulu. Jadi Jakarta sekitarnya sudah saya jajah semua. Jadi ketika saya dipertemukan untuk itu tadi ikut di bidang dakwah sesuai kemampuan saya, walaupun sekedar sebagai tadi apa muhibbin tadi. Nah, karena kita juga nggak paham kan, intinya saya pengen ikut partisipasi gitu. Jadi jenengan merasa dari orang yang tidak ngurusi agama mendapat hidayah ingin ngurusi agama. Gitu. Ternyata jenengan jadi muhibbinnya Habib, ya kan? Terus jenengan mendapat perlakuan seperti budak, dihina, sampai tadi itu kobokan tempat yang sama dianggap jadi najis. Jadi jenengan ini najis. Jenengan anjing